Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel yang membahas film tentang tawuran sekolah, gangster, peperangan, dan film-film seru lainnya. Di video kali ini saya akan menceritakan alur cerita film tentang tawuran sekolah, yang berjudul Tokyo Revengers Bloody Halloween, atau Tokyo Revengers Season kedua. Yang dimana film ini adalah lanjutan dari film Tokyo Revengers Season pertama. Pada Tokyo Revengers Season 2 ini terbagi menjadi dua part, namun akan saya bahas dua part sekaligus dalam satu video ini. Singkatnya, film ini akan menceritakan tentang seorang pria culun bernama Takemichi, yang berusaha untuk menyelamatkan pacarnya dari kematian, akibat dibunuh oleh organisasi kriminal bernama Geng Tokyo Manji. Walaupun dirinya culun, Takemichi ini memiliki kemampuan yang sangat luar biasa, yakni dia bisa melintasi waktu dan berpindah ke masa lalu, untuk merubah takdir atau kejadian di masa depan. Hingga ia pun memutuskan untuk kembali ke masa lalu demi menyelamatkan sang pacar yang telah meninggal, dengan cara bergabung ke dalam geng Tokyo Manji, agar bisa mencegah geng ini menjadi organisasi kriminal di masa depan nanti. Namun sayangnya geng Tokyo Manji ini sedang mengalami masalah besar, karena ketua divisi pertama geng Tokyo Manji yang bernama Baji dan Kazutora, malah berkhianat dengan bergabung ke geng rival yang bernama Valhalla. Yang lebih serunya lagi, geng Valhalla mengajak geng Tokyo Manji untuk tawuran besar, demi menentukan siapa yang terkuat di antara kedua geng tersebut. Buat kalian yang belum menonton alur cerita Tokyo Revengers Season yang pertama, saya saranin kalian nonton terlebih dahulu, karena alur ceritanya sangat nyambung dengan film yang akan saya bahas kali ini. Oke, tanpa banyak bacot di awal, mari simak video ini sampai habis. Di awal film, kita akan diperlihatkan sebuah kejadian 10 tahun yang lalu, yang dimana sekelompok geng motor bernama Valhalla sedang melakukan penyerangan besar-besaran terhadap geng Toman, alias Tokyo Manji Divisi ketiga. Dalam penyerangan tersebut, Valhalla mampu membantai sebagian anak-anak Toman hingga babak belur. Di tengah peperangan itu kita akan diperlihatkan dengan seorang pria beranting dan sebuah tato di lehernya, yang mengenakan baju geng Valhalla. Pria itu kemudian menghampiri anggota Tokyo Manji untuk menghajarnya, yang ternyata orang ini adalah Kazutora. Yang tidak lain merupakan mantan anggota Toman, yang kini telah menjadi bagian dari geng Valhalla. Sedangkan di bawah terlihat ketua divisi 3 dari geng Toman yang bernama Pachin, sedang berusaha menahan dan melawan geng Valhalla yang mengeroyoknya. Walaupun 1 versus banyak, Pachin masih bisa menahan serangan mereka demi nama baik Tokyo Manji. Di tengah baku pukul itu datanglah salah seorang jagoan geng Valhalla yang bernama Hanma, yang langsung menumbangkan Pachin dengan 1 tendangan saja. Tidak hanya itu saja, ia juga langsung menyuruh pasukannya untuk menelanjangi Pachin, dan membakar baju kebanggaan Toman. Melihat nama Toman sudah diinjak-injak, Pachin yang tidak terima ia pun mengambil sebuah besi tajam, dan langsung menusukkannya kepada salah seorang anggota dari geng Valhalla hingga tewas seketika. Secara tidak langsung kejadian ini akan memicu peperangan besar kembali antara geng Valhalla dan geng Toman. Dan film Tokyo Revengers Bloody Halloween pun dimulai. Kemudian cerita pun dibawa ke masa sekarang, dan kita diperkenalkan dengan seorang pria culun yang baru saja terbangun dari tidurnya. Dia bernama Takemichi, karakter utama di film ini. Dan seperti biasa Takemichi harus segera pergi ke tempat kerjanya sebagai kasir toko. Saat tengah bekerja ia pun flashback sedikit, tentang dirinya yang telah berhasil menyelamatkan mantan pacarnya di masa lalu, yang mana di Tokyo Revengers pertama, mantan pacarnya itu sudah meninggal akibat dibunuh oleh sekelompok geng. Akan tetapi ia mampu menyelamatkannya dengan pergi ke masa lalu untuk merubah takdir di masa depan. Dan sedikit informasi, bahwa Takemichi ini mempunyai kemampuan untuk kembali ke masa lalu, untuk merubah atau mencegah hal-hal buruk di masa depan, dan untuk pergi ke masa lalu, ia pun harus berjabat tangan dengan adik pacarnya sendiri yang bernama Naoto. Mengingat hal itu ia pun langsung pergi ke sebuah apartemen, untuk menemui mantan pacarnya yang bernama Hina, dan ia pun sangat bahagia ketika melihat orang yang ia sukai ternyata masih hidup. Takemichi kemudian masuk untuk mengobrol dengan Hina, sambil membahas tentang masa lalu mereka berdua. Di sana terlihat juga sudah ada Naoto yang ikut mendengarkan keromantisan mereka berdua. Tidak lama kemudian Naoto pun memilih untuk keluar saja dan meninggalkan Takemichi yang sedang mengobrol dengan kakaknya itu. Namun karena dirasa obrolan mereka mulai membosankan, Takemichi dan Hina pun memutuskan untuk jalan-jalan malam. Di dalam mobil Hina mengajak Takemichi untuk merayakan acara Halloween bersama,
sekaligus untuk mengenang masa-masa indah mereka di masa lalu ketika masih berpacaran. Mendengar hal itu Takemichi pun langsung menyetujuinya. Dan singkat cerita mereka berdua pun pergi ke sebuah tempat untuk mengobrol. Di sana Hina pun memberanikan diri untuk menanyakan alasan Takemichi yang telah memutuskannya di masa lalu. Mendengar itu Takemichi pun panik dan tidak bisa menjawabnya, dan ia pun bingung karena yang ia ingat Hina lah yang telah memutuskannya, dan saking paniknya ia pun langsung pergi ke toilet untuk menenangkan diri. Merasa sudah tenang Takemichi kemudian keluar lagi dari toilet untuk menjawab pertanyaan dari Hina. Namun ketika berada di luar ia pun sangat terkejut, karena Hina sudah tidak ada di sana. Yang ternyata Hina sudah kembali masuk ke dalam mobilnya, karena merasa kecewa dengan Takemichi yang tidak menjawab pertanyaannya. Kemudian Takemichi pun langsung menuju parkiran mobil, dan ketika di perjalanan ia pun tidak sengaja berpapasan dengan seorang pria beranting yang tiba-tiba mengatakan, bahwa sayang sekali Takemichi tidak berada di dalam mobil itu, padahal ia sangat ingin sekali membantai Takemichi sekaligus, dan entah apa maksud dari perkataan pria itu. Mendengar hal itu Takemichi pun langsung panik, dan langsung berlari ke parkiran. Hingga sampai di sana ia pun sangat terkejut, ketika sebuah mobil hitam melaju kencang yang langsung menabrak mobil Hina yang sedang terparkir. Dan akibat kejadian itu, Hina mengalami sekarat akibat tabrakan dan ledakan mobil itu. Melihat hal itu Takemichi pun berusaha menolong Hina yang sedang terjebak di dalam mobil, namun sayangnya setengah tubuh Hina sudah hancur akibat terjepit dan susah untuk dikeluarkan. Kemudian Takemichi yang sedih pun memeluknya dan mengatakan, bahwa ia sangat menyayangi Hina dari dulu hingga sekarang. Dan di momen sedih ini, Hina pun langsung mendorong Takemichi agar keluar dari mobilnya, yang dimana pada saat itu juga mobil itu pun langsung meledak seketika yang membuat Hina tewas dengan cara yang sangat tragis. Tentu saja Takemichi pun merasa sangat sedih, karena harus kehilangan wanita yang sangat ia sayangi untuk kedua kalinya. Keesokan harinya Takemichi pun pergi ke rumah Hina, untuk memberikan penghormatan terakhir kepada almarhum Hina. Ketika di sana dia pun menghampiri Naoto adiknya Hina, untuk berjabat tangan agar bisa kembali ke masa lalu lagi untuk menyelamatkan Hina dari kematian. Mendengar hal itu Naoto pun menolaknya, karena dengan cara apa Takemichi bisa menyelamatkan kakaknya itu. Takemichi pun menjawab, bahwa dirinya akan menjadi ketua geng Toman untuk menyelamatkan Hina. Mendengar hal itu Naoto pun sedikit terkejut, karena tiba-tiba saja Takemichi menyangkut pautkan masalah kematian kakaknya dengan geng Tokyo Manji. Kemudian di sini dijelaskan bahwa orang yang telah menabrak Hina semalam ternyata perbuatan dari geng Tokyo Manji, dan kini geng Tokyo Manji itu telah dikenal sebagai organisasi jahat. Padahal dulunya geng Tokyo Manji merupakan geng yang sangat baik. Terlebih lagi ketua geng Tokyo Manji yaitu Maiki telah menjadi brutal dan jahat. Semua ini terjadi akibat ulah dari Kisaki Teta yang telah berhasil menghasut dan mengendalikan Maiki agar menjadi jahat seperti ini. Naoto kemudian membawa Takemichi ke sebuah penjara untuk menemui seseorang, yang tak disangka-sangka orang itu adalah Draken, dan Draken sendiri ia dipenjara akibat kasus pembunuhan. Tak hanya itu Draken juga telah divonis hukuman mati untuk mempertanggungjawabkan semua perbuatannya. Dan ini juga salah satu penyebab mengapa Maiki telah merubah gengnya menjadi organisasi kriminal. Ketika di sana Draken pun sangat bahagia karena Takemichi telah menjenguknya. Kemudian ia pun menanyakan kabar Takemichi. Mendengar hal itu Takemichi pun menjawab bahwa kabarnya baik. Kemudian ia pun kembali bertanya mengapa Draken bisa dipenjara dan akan dihukum mati. Mendengar hal itu Draken pun emosi, dan langsung mengingat sosok Kisaki Teta yang telah membuatnya dipenjara. Draken lalu menjelaskan semuanya, yang dimana pada saat itu Draken nekat menyerang markasnya Kisaki Teta untuk membunuhnya, karena ia merasa tidak terima kalau Kisaki Teta telah mengambil alih Tokyo Manji dari Maiki dan dirinya. Draken berpikir kalau saat itu ia berhasil membunuh Kisaki, mungkin saja dirinya tidak akan menderita seperti ini, dan geng Tokyo Manji juga tidak akan menjadi organisasi kriminal seperti saat ini. Setelah menceritakan semuanya Draken pun menyuruh Takemichi untuk segera pergi dari kota Tokyo, karena Kisaki Teta pasti akan mengincar dan membunuh Takemichi juga. Setelah mendengar semua cerita itu Naoto dan Takemichi pun akhirnya tersadar, bahwa cara untuk menyelamatkan Hina dari kematian adalah dengan mencari serta membunuh Kisaki Teta. Namun sayangnya Takemichi tidak kenal sama sekali dengan Kisaki Teta. Meskipun begitu ia pun tetap berencana akan menjadi pemimpin geng Tokyo Manji di masa lalu, agar bisa merubah takdir sekarang. Dan kemudian Takemichi dan Naoto pun saling berjabat tangan agar Takemichi bisa kembali ke masa lalu.
Pada akhirnya Takemichi pun telah berhasil kembali ke masa 10 tahun yang lalu, saat dirinya masih menjadi seorang berandalan. Kemudian Takemichi dihampiri oleh Maiki dan Draken, yang mengajaknya untuk pergi ke upacara pelantikan Ketua Divisi 3 Geng Tokyo Manji. Sesampainya di sana terlihat sudah banyak sekali anggota Toman yang sudah berkumpul. Dan kemudian upacara pelantikan pun dimulai, yang dimana semua anggota Toman memberikan hormat kepada Maiki selaku pemimpin. Sebelum menunjuk Ketua Divisi 3 yang baru, Maiki terlebih dahulu menjelaskan, bahwa penunjukan Ketua Divisi 3 yang baru ini adalah untuk menggantikan Pachin yang tengah dipenjara akibat menusuk salah seorang anggota dari geng Valhalla pada scene awal film ini. Maiki juga menjelaskan kalau saat ini Toman perlu menambah pasukan lebih untuk berperang melawan Valhalla, karena Valhalla merupakan geng yang sangat kuat, sekaligus memiliki banyak pasukan. Di sini Takemichi sedikit merasa kepedean kalau mungkin saja dirinya lah yang akan ditunjuk oleh Maiki untuk menjadi Ketua Divisi 3 Tokyo Manji, karena dirinya yang sudah sangat akrab dengan Maiki dan juga Draken. Namun ternyata bukan Takemichi yang ditunjuk Maiki, melainkan Kisaki Teta lah yang dipilih untuk menjadi Ketua Divisi 3 Toman yang baru. Mendengar itu sontak saja para anggota Toman yang lainnya pun terkejut serta tidak terima, karena Kisaki ini merupakan mantan anggota geng Mobius. Namun tentu saja keputusan Maiki tersebut tidak bisa dirubah oleh siapapun. Sedikit informasi, bahwa geng Mobius merupakan geng yang telah dikalahkan Toman pada film Tokyo Revengers season pertama. Tidak heran kalau Kisaki membawa mantan anggota Mobius lainnya untuk bergabung dengan Toman. Dan pada scene ini Takemichi pun sangat terkejut, kalau orang yang bernama Kisaki Teta yang dimaksud oleh Draken di masa depan itu ada di depan matanya, dan malah diangkat menjadi orang penting di Tokyo Manji. Tentu saja Takemichi langsung berpikir bahwa Kisaki Teta lah orang yang akan membuat Toman menjadi organisasi kriminal, dan akan menjadi penyebab utama Hina meninggal di masa depan. Tanpa pikir panjang Takemichi pun langsung memukul Kisaki saat itu juga. Di tengah kegaduhan itu, datanglah seorang pria berambut panjang yang menggunakan seragam Tokyo Manji. Dia adalah Baji, ketua divisi pertama dari geng Tokyo Manji. Di sini Baji sempat mengamuk dan membantai beberapa mantan anggota Mobius yang tidak ia kenal. Baji juga mengungkapkan bahwa dirinya tidak setuju kalau Kisaki dan para mantan anggota Mobius bergabung ke dalam geng Toman. Draken kemudian mengatakan kepada Baji, kalau Baji dilarang datang mengikuti rapat, karena ia tidak ikut berperang melawan Mobius. Namun Baji tidak peduli dan langsung berjalan menuju Maiki. Dan di saat itu juga Baji memukul Takemichi, karena Takemichi yang menghalangi jalannya. Kemudian Baji mengatakan kepada Maiki, bahwa mulai saat ini dirinya resmi keluar dari Toman dan akan bergabung dengan Valhalla, yang sekaligus akan menjadi musuh dari Tokyo Manji. Maiki, yamete yaru ya. Ore, Valhalla iku wa. 一番隊隊長バジケイスケはトーマンの敵だ。バジ! Sementara itu Takemichi yang baru saja siuman akibat pukulan dari Baji, ia pun kembali dipukul oleh Kisaki karena Kisaki ingin membalas pukulan Takemichi sebelumnya. Hingga pada akhirnya Takemichi pun kembali pingsan di sana. Di waktu yang sama Baji yang sedang berjalan di tangga, ternyata ia telah ditunggu oleh seseorang, yang dimana ternyata orang itu adalah Kazutora. Yo. Takemichi yang baru siuman dari pingsannya ia pun merasa terkejut, karena ternyata para anggota Toman sudah bubar semua dan menyisakan Maiki yang bersamanya. Di sini Maiki pun curhat kepada Takemichi, yang dimana dahulu Maiki mempunyai teman semasa kecil yang selalu ia pukuli. Dan ternyata orang itu adalah Baji, yang tidak lain adalah ketua divisi pertama Tokyo Manji, dan sekaligus anggota pendiri geng Tokyo Manji. Maiki lalu menjelaskan bahwa Toman didirikan oleh 5 orang anggota, yang diantaranya adalah Baji, Pachin, Mitsuya, Draken dan juga dirinya. Maka dari itu Maiki meminta Takemichi untuk mengajak Baji kembali ke Tokyo Manji dari Valhalla. Namun sebelum Takemichi menyetujui perintah dari Maiki, ia pun memberikan syarat, yang dimana jika Takemichi berhasil membawa Baji kembali ke Toman, maka Maiki harus menyingkirkan Kisaki Teta dari Toman. Karena Takemichi merasa bahwa kehadiran Kisaki di Toman akan membawa dampak yang buruk bagi Toman di masa yang akan datang. Mendengar itu sontak saja Maiki pun setuju dengan syarat yang diberikan Takemichi tersebut. Terlebih lagi Maiki tidak terlalu percaya dengan seorang Kisaki. Kemudian sebelum pergi Maiki mengatakan bahwa mulai saat ini Takemichi telah resmi menjadi anggota Tokyo Manji. Saat ingin pergi,
Takemichi tidak sengaja menemukan sebuah jimat, yang di dalamnya terdapat sebuah foto, yang di mana foto itu adalah foto pendiri Toman ketika pertama kali Toman dibentuk. Namun di sini Takemichi bingung karena di sana terdapat 6 anggota pendiri Toman. Sedangkan yang Maiki ceritakan sebelumnya, Toman hanya memiliki 5 anggota pendiri. Lantas Takemichi pun bertanya-tanya, siapakah satu orang yang ada di foto itu? Keesokan harinya, terlihat Takemichi yang sedang kebingungan, sambil memikirkan cara untuk membawa Baji kembali ke Toman dari Valhalla. Terlebih lagi Takemichi tidak tahu sama sekali tentang geng Valhalla. Tidak lama kemudian ia dihampiri oleh Hina, yang tidak lain adalah wanita yang sangat ia cintai. Di sini Hina mengajak Takemichi untuk berfoto selfie, dan seketika itu juga Takemichi pun menjadi terharu, karena di masa lalu ini Hina masih hidup. Setelah itu Takemichi tidak sengaja bertemu dengan sahabat-sahabatnya, yaitu Akun, Yamagishi dan juga Makoto. Kemudian di dalam kelas Takemichi pun menceritakan, kalau dirinya berencana untuk mengajak Baji kembali ke Toman dari Valhalla. Sontak saja Akun dan yang lainnya pun terkejut, karena geng Valhalla ini merupakan geng yang sangat menakutkan, serta memiliki banyak sekali anggota yang lebih banyak dari Toman. Bahkan saking kuat dan misteriusnya geng ini, orang-orang menjuluki Valhalla sebagai malaikat tanpa kepala, karena belum ada yang tahu siapa pemimpin dari Valhalla. Akun kemudian menambahkan, kalau orang terkuat kedua di Valhalla itu bernama Hanma, yang mempunyai tato di kedua tangannya yang bertuliskan dosa dan hukuman. Sementara orang terkuat ketiga bernama Kazutora. Tidak lama setelah itu, mereka semua dikejutkan dengan datangnya seorang pria beranting yang memiliki tato di lehernya, yang tidak lain orang itu adalah Kazutora. Maksud kedatangan Kazutora ke sana adalah, untuk mengajak Takemichi ke markas dari Valhalla, dan di sini Akun sempat melarangnya. Namun karena semua ini demi membawa Baji kembali ke Toman, Takemichi pun bersedia untuk ikut bersamanya ke markas Valhalla. Kemudian saat di lorong sekolah Takemichi pun dibuat sangat terkejut, karena ada beberapa murid yang sudah terkapar di sana, akibat ulah dari Kazutora. Singkat cerita, sampailah Takemichi di markas Valhalla. Di sana terlihat sudah ada Baji yang sedang membantai wakil ketua divisi pertama yang bernama Chifuyu, yang tidak lain adalah rekan dari Baji di geng Tokyo Manji. Baji melakukan hal itu lantaran dirinya ingin memenuhi persyaratan agar bisa masuk ke geng Valhalla. Sementara Takemichi sendiri diajak Kazutora ke markas ini, ternyata karena ingin dijadikan sebagai saksi bahwa Baji telah masuk ke Valhalla, yang nantinya Takemichi akan diperintahkan untuk melaporkan kabar itu kepada Maiki. Mengetahui hal itu, lantas Takemichi pun berusaha mengajak Baji untuk kembali ke Toman, dengan mengatakan, kalau Baji ini adalah salah satu pendiri Toman, jadi mana mungkin Baji mempunyai niat untuk menghancurkan Toman. Mendengar hal itu lantas Baji pun langsung memukul Takemichi serta menjelaskan, bahwa Kazutora juga merupakan salah satu dari pendiri Toman yang tidak dianggap oleh Maiki. Dan seketika itu juga Takemichi baru menyadari, kalau satu orang yang tidak disebut oleh Maiki, yang ada di foto pendiri Toman yang ia lihat sebelumnya, ternyata orang itu adalah Kazutora. Dan kemudian Baji pun menceritakan semuanya, yang dimana ketika 2 tahun yang lalu, Kazutora, Pachin, Mitsuya, Draken, Maiki dan juga dirinya, telah membuat geng motor bernama Tokyo Manji alias Toman. Mereka semua sepakat untuk menunjuk Maiki sebagai ketua, karena Maiki tidak pernah kalah saat bertarung, dan setelah itu mereka berenam pun warawiri menggunakan motor untuk merayakan terbentuknya geng Toman. Tampak mereka semua sangat bahagia, atas terbentuknya Tokyo Manji. Namun berbeda dengan yang lain, Maiki selaku pemimpin masih menggunakan motor Mio butut, yang membuatnya selalu tertinggal dari yang lain. Ditambah lagi motor Mio Maiki saat itu tidak bisa jalan akibat kehabisan bensin. Dan sebagai pemimpin yang dihormati kawan-kawan, mereka pun langsung melakukan suit, untuk menunjuk siapa orang yang akan membawa motor Maiki sampai ke pom bensin, dan Bajilah yang terpilih untuk mendorong motor Mio itu sampai ke pom bensin terdekat. Kemudian di tengah jalan Baji yang sedang sendirian, ia pun dihadang oleh segerombolan geng motor jalanan, yang ingin mengeroyoknya. Lantas Baji pun mencoba untuk melawan mereka walaupun solo versus squad. Kemudian saat salah seorang anggota geng itu ingin menghancurkan Mio Maiki, sontak saja Baji pun langsung melindunginya dengan badannya, dan tidak lama setelah itu, datanglah Maiki ke sana yang langsung menendang motor Mio-nya sendiri hingga terpental. Maiki!
Alasan Mikey menendang motornya sendiri adalah karena tidak ada yang lebih penting daripada melindungi seorang sahabat, dan kemudian Draken dan anak-anak Toman yang lainnya pun juga datang ke sana, sehingga mereka berenam pun langsung bertarung dengan geng motor yang telah mengganggu Baji, dan tentu saja Toman mampu membantai sekelompok geng motor itu dengan sangat mudahnya, serta menyuruh salah seorang dari geng motor itu untuk memfoto mereka di persimpangan Shibuya, dan dari sinilah asal-muasal terbentuknya geng legendaris yang bernama Tokyo Manji alias Toman. Kemudian di keesokan harinya, Kazutora secara diam-diam mengajak Baji untuk mencarikan hadiah ulang tahun untuk Meiki. Kazutora kemudian membawa Baji ke sebuah bengkel untuk memperlihatkan sebuah motor CB250T, yang dimana motor itu adalah motor impian Meiki, dan di sini Kazutora berniat untuk mencuri motor itu. Lantas Baji pun menolaknya, karena mana mungkin Meiki senang jika motor itu hasil curian. Namun Kazutora menjawabnya, jangan beritahu Meiki kalau motor yang akan mereka berikan itu hasil curian. Hingga pada akhirnya Baji pun setuju untuk mengikuti rencana dari Kazutora, karena ini semua demi bisa melihat Meiki bahagia. Di malam harinya, mereka berdua mulai masuk ke dalam bengkel itu secara diam-diam seperti maling pada umumnya. Kemudian saat akan membawa motor itu, Baji pun dikejutkan dengan si pemilik bengkel yang memergoki dirinya. Lantas Baji pun langsung berusaha untuk menyerangnya. Namun ternyata pemilik bengkel mampu menumbangkan Baji hanya dengan satu serangan saja. Kemudian saat Baji melihat si pemilik bengkel itu, sontak saja Baji pun langsung terkejut, yang dimana si pemilik bengkel itu ternyata adalah kakaknya Meiki yang bernama Shinichiro. Di tengah kepanikan tersebut secara tidak diduga Kazutora datang dari belakang, dan langsung memukul kakaknya Meiki menggunakan besi, hingga kakaknya Meiki tewas saat itu juga. Sontak saja Kazutora pun sangat amat terkejut, ketika mengetahui kalau orang itu adalah kakak dari Meiki. Namun di sini Kazutora yang seperti memiliki emosi yang tidak stabil, ia malah menyalahkan Meiki atas kejadian tragis ini. Sementara Baji sebagai sahabat, ia mencoba untuk menenangkan Kazutora serta mengatakan, bahwa ia akan selalu menemani Kazutora apapun yang terjadi ke depannya. Hingga pada akhirnya polisi pun datang ke sana untuk menangkap Baji dan juga Kazutora, atas kasus pencurian serta menghilangkan nyawa kakak dari Meiki. Sementara Meiki yang ada di sana, ia pun hanya bisa terdiam dan sangat bersedih serta tidak menyangka, kalau kakak yang sangat ia sayangi harus tewas dibunuh oleh sahabatnya sendiri. Kemudian setelah Baji menceritakan semuanya, Hanma selaku orang terkuat nomor 2 di Valhalla, ia pun akhirnya percaya kepada Baji, serta menerima Baji masuk ke dalam geng Valhalla. Setelah Baji resmi menjadi anggota Valhalla, Kazutora lalu menyuruh Takemichi menyampaikan pesan kepada Meiki, untuk bersiap berperang antara Valhalla melawan Tokyo Manji pada tanggal 31 Oktober. Keesokan harinya di depan makam Shinichiro, Takemichi pun langsung memberitahukan hal itu kepada Meiki dan kawan-kawannya, dan kemudian Meiki menceritakan bahwa sebenarnya motor CB250T itu akan dikasih oleh Shinichiro kepada Meiki, tepat di hari ulang tahunnya. Namun sayangnya Kazutora dan Baji malah melakukan aksi pencurian tersebut. Meiki berkata kalau dirinya sudah melupakan peristiwa itu, namun di hatinya ada rasa sedikit belum ikhlas atas kepergian kakak yang sangat ia sayangi. Kemudian di sebuah kafe, Draken dan Mitsuya membicarakan tentang masalah yang sedang terjadi di Toman. Draken mengungkapkan bahwa dirinya sedikit curiga dengan sosok Kisaki Teta, yang saat ini menjadi ketua divisi 3 menggantikan Pachin. Namun terlepas dari itu semua, mereka berdua tidak bisa berbuat apa-apa karena itu semua adalah keputusan dari Meiki. Kemudian sebelum pergi Draken mengungkapkan, bahwa dirinya tidak akan ikut perang melawan Valhalla, karena tentu saja Draken tidak mau melawan temannya sendiri. Di waktu yang sama, Takemichi yang sedang berjalan ia dipanggil oleh Chifuyu, yang tidak lain orang itu adalah orang yang dipukuli Baji kemarin. Chifuyu kemudian memperkenalkan diri kepada Takemichi, kalau dirinya adalah wakil ketua divisi 1 Tokyo Manji, sekaligus orang yang sangat mengagumi sosok Baji. Di sini Chifuyu mengatakan kepada Takemichi kalau dirinya sangat curiga dengan keputusan Baji yang secara mengejutkan malah bergabung ke Valhalla. Chifuyu sangat percaya pasti ada campur tangan orang lain yang membuat Baji pergi meninggalkan Toman dan masuk Valhalla. Chifuyu kemudian mengajak Takemichi untuk bekerja sama mencari cara membawa Baji kembali ke Toman. Dan setelah itu mereka berdua pun memutuskan untuk kembali mendatangi markas dari Valhalla. Sesampainya mereka di sana, jelas saja mereka pun langsung dikerubungi dan ingin digebukin oleh para anggota Valhalla. Namun di tengah ketegangan itu, Baji pun datang ke sana dan langsung menghajar mereka saat itu juga. Hingga pada akhirnya mereka berdua pun babak belur kembali.
Meski demikian mereka berdua tidak akan menyerah, dan akan mencari cara lain untuk bisa membawa Baji kembali ke Toman, dan kemudian Chifuyu kembali mengajak Takemichi untuk mencari informasi dengan menemui seseorang di sebuah bar, yang ternyata orang itu adalah Kiyomasa, yang tidak lain adalah orang yang memukuli Takemichi pada Tokyo Revengers Season 1, dan juga orang yang pernah mengkhianati Tokyo Manji dengan masuk ke Mobius. Di sini Chifuyu pun bertanya kepada Kiyomasa, mengapa saat itu Kiyomasa rela mengkhianati Toman dan malah masuk ke geng Mobius. Lantas Kiyomasa pun menjawab kalau dirinya saat itu merasa disingkirkan oleh seorang Draken, dan memilih masuk ke Mobius. Kemudian mengingat Kiyomasa mempunyai dendam kepada Draken, salah seorang dari Mobius saat itu memerintahkan Kiyomasa untuk membunuh Draken, yang dimana secara mengejutkan orang itu adalah Kisaki Teta, yang tidak lain adalah ketua divisi 3 di geng Tokyo Manji saat ini. Bahkan Hanma yang merupakan orang nomor 2 di Valhalla saat ini, pada saat itu pun juga terlibat atas perintah membunuh Draken tersebut. Jadi dapat disimpulkan, bahwa Kisaki dan Hanma ini memiliki hubungan dan maksud tersendiri untuk menghancurkan Tokyo Manji. Sontak saja Takemichi yang mendengar itu pun sangat terkejut, dan ia pun akhirnya menyimpulkan, bahwa alasan bergabungnya Kisaki ke geng Toman adalah karena ia ingin menghancurkan Toman dari dalam. Dan Takemichi berpikir, kalau Kisaki Tetalah ketua dari Valhalla yang sebenarnya. Lantas Takemichi pun langsung bergegas pergi dari sana, untuk bertemu dengan Naoto agar bisa balik ke masa sebenarnya. Namun di waktu yang sama terlihat Kisaki sedang menghasut seorang Meiki, agar segera menerima tantangan perang dari Valhalla, dan di lain tempat Mitsuya yang sedang mengendarai sepeda motor, ia dicelakai oleh beberapa anggota Valhalla, hingga Mitsuya harus dilarikan ke rumah sakit. Dan di sisi lain Draken yang sedang berjalan, secara mengejutkan ia diserang oleh Hanma, yang tentu saja sebagai ajakan berperang dari Valhalla kepada Toman. Shin kemudian kembali ke Takemichi yang sudah berada di masa sebenarnya. Takemichi bersama Naoto kemudian kembali pergi ke penjara untuk menemui Draken, dan di sini Takemichi menanyakan tentang apakah benar Kisaki Teta adalah pemimpin dari Valhalla. Draken lalu secara mengejutkan menjawab, kalau pemimpin Valhalla bukanlah Kisaki, melainkan Meiki lah pemimpin dari Valhalla. Draken menjelaskan bahwa 10 tahun yang lalu, tepat pada tanggal 31 Oktober ketika Toman berperang melawan Valhalla, ternyata Toman kalah dalam peperangan tersebut, dan itu juga menjadi pertama kalinya Toman kalah dalam tawuran. Alasan Toman kalah ketika itu adalah karena Meiki yang secara sadis telah membunuh Kazutora. Dan kemudian setelah peristiwa berdarah itu, Kisaki telah menyiapkan umpan agar Meiki tidak ditangkap oleh polisi, dan di masa-masa terpuruknya seorang Meiki, Kisaki selalu ada untuk menemaninya, yang dimana hal itu perlahan membuat Toman menjadi geng yang baru di bawah Valhalla sebagai induknya, dan dari situlah menjadi titik awal kehancuran Toman, yang menjadikan geng itu menjadi organisasi kriminal yang sangat ditakuti di masa sekarang. Tidak hanya itu saja, bahkan Draken juga memberitahukan, saat tawuran pada tanggal 31 Oktober itu ternyata Baji juga tewas terbunuh. Lantas Takemichi yang mendengar itu sontak saja ia pun terkejut, serta tidak menyangka dengan apa yang telah terjadi, dan semakin bingung apa yang harus ia lakukan. Setelah bertemu dengan Draken di penjara, Takemichi dan Naoto kemudian berkunjung ke sebuah tempat, yang dimana tempat itu merupakan lokasi tawuran berdarah antara Toman dan Valhalla 10 tahun yang lalu. Seperti yang sudah dijelaskan Draken sebelumnya, pada tawuran itu Toman kalah melawan Valhalla, karena Meiki yang telah membunuh Kazutora, dan dari situlah titik awal kehancuran Toman, dan menjadikannya sebagai organisasi kriminal berbahaya yang akhirnya merenggut nyawa dari kekasih Takemichi yaitu Hina. Maka dari itu Takemichi berniat ingin kembali ke masa lalu, untuk mencegah Meiki membunuh Kazutora, serta menghentikan rencana licik dari Kisaki Teta. Dan kemudian Takemichi pun berjabat tangan dengan Naoto, dan seketika itu juga ia pun langsung kembali ke 10 tahun yang lalu, yang dimana ia sedang bersama Hina di atap sekolah. Setelah mengobrol dengan Hina Takemichi pun pamit untuk pergi, yang tentu saja ia akan langsung menemui Kisaki. Kemudian di sebuah tempat Takemichi akhirnya bertemu dengan Kisaki yang sedang bersama anggota Divisi 3 Tokyo Manji. Tanpa basa-basi Takemichi lalu mengecam serta mengatakan kepada Kisaki, bahwa dirinya tidak akan membiarkan Kisaki menghancurkan Toman. Namun di sini Kisaki menjawab bahwa dirinya tidak mengerti dengan apa yang dikatakan oleh Takemichi, karena dirinya hanya ingin melindungi Meiki serta membuat Toman semakin besar. Mendengar itu lantas Takemichi pun mengatakan, bahwa dirinya berniat akan menjadi pemimpin dari Toman agar bisa menggagalkan rencana licik Kisaki. Namun di sini Takemichi malah ditertawai oleh orang di sana. Tidak lama kemudian secara mengejutkan datanglah para anggota Valhalla, yang langsung menyerang mereka semua.
Jelas saja Toman kewalahan dalam tawuran tersebut, karena jumlah pasukan Valhalla yang sangat banyak. Kemudian di tengah peperangan itu secara tidak diduga Kisaki menyelamatkan seorang Takemichi, serta menyuruhnya untuk kabur dari sana. Lantas Takemichi pun langsung mencoba untuk melarikan diri dari serangan para anggota Valhalla. Sementara itu Kisaki yang masih berada di dalam, terlihat ia sedang dikerumuni oleh anggota Valhalla, yang ternyata penyerangan itu adalah rencana licik dari Kisaki, agar Takemichi tidak curiga dengan dirinya. Kemudian di malam harinya Draken mengajak Kazutora untuk bertemu, yang dimana Draken meminta Kazutora untuk menghentikan peperangan antara Toman dan Valhalla, karena tentu saja Draken tidak ingin melawan temannya sendiri. Namun Kazutora masih bersikeras agar perang itu tetap terjadi, dan bahkan Kazutora secara terang-terangan mengatakan, bahwa dirinya berniat ingin menghancurkan Toman dan akan membunuh seorang Meiki. Shin kemudian kembali ke Takemichi, yang dimana setelah ia lolos dari serangan anggota Valhalla, ia ditemui oleh Chifuyu. Di sini Takemichi curhat kepada Chifuyu, yang dimana dirinya semakin dibuat bingung oleh sosok Kisaki, karena saat penyerangan Valhalla sebelumnya, Kisaki malah menyelamatkan dirinya. Takemichi semakin bertanya-tanya, apakah sosok Kisaki ini merupakan orang yang baik atau orang jahat. Dan setelah itu Chifuyu juga mengungkapkan kepada Takemichi, kalau dirinya sangat mengagumi sosok Baji. Chifuyu menceritakan awal dirinya bertemu dengan seorang Baji, yang dimana kala itu Chifuyu di sekolah berhasil membantai para seniornya, dan menjadikan dirinya yang terkuat di sekolah. Kemudian ia mendapat informasi, yang dimana ada satu orang murid yang baru saja keluar dari penjara remaja. Mendengar itu lantas Chifuyu pun langsung nyamperin murid yang dimaksud, yang tentu saja orang itu adalah Baji, yang tampak berpenampilan sangat culun, karena saat itu Baji tidak ingin mencolok di sekolah. Chifuyu kemudian coba mengganggu Baji yang sedang belajar. Sepulangnya dari sekolah, ternyata senior yang ia bantai sebelumnya memanggil berandalan lain untuk balas dendam kepada Chifuyu, dan terjadilah pertarungan 1 versus banyak di sana. Pada pertarungan itu Chifuyu tampak kewalahan menghadapi mereka semua. Namun tidak lama kemudian datanglah seorang Baji yang langsung mengeluarkan sifat beringasnya untuk menolong Chifuyu, dan dia sempat memperkenalkan dirinya sebagai ketua divisi 1 Tokyo Manji. Singkatnya Baji berhasil membantai semua berandalan itu hanya seorang diri, dan kemudian Baji mengajak Chifuyu untuk pergi ke rumahnya, untuk makan Indomie bersama-sama. Dan itulah alasan Chifuyu yang sangat mengagumi sosok Baji. Setelah mendengar cerita itu, Takemichi pun mengajak Chifuyu untuk menemui Baji kembali. Kemudian di keesokan harinya, Takemichi dan Chifuyu langsung menemui Baji. Dan di sini Takemichi secara mengejutkan langsung mengajak Baji untuk bertarung 1 lawan 1, dan jika Takemichi menang maka Baji harus kembali ke Toman. Hingga terjadilah pertarungan antara mereka berdua, yang tentu saja Takemichi kalah telak, serta dibuat babak belur oleh Baji. Setelah pertarungan mereka selesai, Takemichi pun meminta Baji untuk tidak ikut berperang esok hari. Namun di sini Baji mengabaikannya, dan pergi begitu saja meninggalkan mereka berdua. Kemudian di malam harinya Takemichi menemui Meiki di sebuah tempat, yang dimana Takemichi meminta maaf kepada Meiki, serta menceritakan semuanya, kalau dirinya sudah berusaha untuk mengajak Baji kembali ke Toman, namun Baji tetap saja menolak. Mendengar itu lantas Meiki pun memakluminya, karena itu semua adalah keputusan dari Baji. Meiki juga sempat curhat kepada Takemichi, yang dimana saat Meiki dan Baji masih kecil mereka selalu bertengkar, namun setelah itu langsung berbaikan. Tetapi Meiki tidak menyangka, kalau kali ini akan menjadi pertarungan sesungguhnya. Setelah itu Toman mengadakan pertemuan, untuk membahas peperangan melawan Valhalla yang akan terjadi esok hari. Di sini Meiki sebagai pemimpin menyemangati para anggotanya untuk tetap maju melawan Valhalla, walaupun tanpa Pachin yang masih di penjara, dan juga Mitsuya yang sedang berada di rumah sakit. Dan kemudian di tengah pertemuan itu Meiki meminta izin kepada para anggotanya untuk menangis, yang dimana Meiki sangat bersedih, karena akan melawan sahabatnya sendiri, yang kini ada di kubu musuh. Namun terlepas dari itu semua, Meiki meminta para anggota Toman untuk meminjamkan kekuatan mereka semua, agar bisa mengalahkan Valhalla esok hari, dan seketika itu juga mereka semua pun bersemangat serta bersorak setelah mendengar kata-kata singkat dari Meiki tersebut. Namun di tengah sorak-sorai itu, terlihat Kisaki dengan senyum liciknya ia sangat senang, kalau akhirnya Toman dan Valhalla akan berperang. Dan kemudian Meiki meminta maaf kepada Draken,
karena Maiki merasa gagal sebagai pemimpin. Namun Draken menyangkalnya, karena bagaimanapun Draken dan para anggota Toman akan terus mengikuti keputusan seorang Maiki. Tanggal 31 Oktober tepat di hari Halloween, akhirnya kita akan melihat perang besar antara Toman melawan Valhalla. Terlihat di sana tawuran itu disaksikan langsung oleh jagoan-jagoan dari geng lain, yang diantaranya adalah Leanman dari Ueno, hingga Heitani bersaudara dari Roppongi, serta orang-orang penting di dunia perberandalan Tokyo juga ikut menyaksikan tawuran tersebut. Kemudian seseorang bernama Hansen dari anggota kriminal Ikebukuro, ia akan menjadi pengawas dari tawuran yang akan terjadi. Tidak lama kemudian Toman dan Valhalla pun datang ke sana, yang dimana sangat terlihat jelas, jumlah anggota Valhalla lebih banyak daripada Toman. Dan kemudian Draken dan Kazutora maju ke depan, untuk ditanya oleh Hansen tentang peraturan dari tawuran ini, apakah ingin 5 melawan 5 atau tawuran habis-habisan dengan seluruh anggota. Lantas Draken pun menjawab, kalau Toman akan mengikuti peraturan dari Valhalla, karena tujuan Toman dalam tawuran ini hanyalah untuk membawa Baji kembali ke Toman. Mendengar itu lantas Kazutora pun panas, dan langsung melampiaskan amarahnya kepada pengawas tawuran tersebut, hingga pada akhirnya tawuran antara Valhalla melawan Tokyo Manji pun tidak dapat dihindarkan. Terlihat pada tawuran yang sangat seru itu, kedua belah pihak mulai melakukan baku pukul satu sama lain. Dan kemudian Kazutora langsung maju ke arah Maiki dan ingin menyerangnya, namun serangan Kazutora itu langsung ditahan oleh seorang Draken, dan kemudian Hanma muncul yang langsung menyerang Draken hingga terpental. Kemudian Maiki mulai bergerak ke arah Kazutora, serta membantai satu persatu musuh di hadapannya. Sementara Draken masih berhadapan dengan Hanma, serta para kroco-kroco dari Valhalla. Di sisi lain Takemichi yang tidak memiliki kemampuan bertarung, ia berusaha sebisa mungkin untuk menghindar dari serangan anggota Valhalla. Dan kemudian Chifuyu pun datang menolong, serta menyemangati Takemichi. Terlihat pada tawuran itu Valhalla jauh lebih unggul. Dan Draken pun coba untuk menyemangati para anggota Toman agar tidak menyerah. Sementara itu Takemichi masih disibukkan dengan serangan-serangan dari anggota Valhalla. Hingga pada akhirnya ia pun kembali bersemangat, dan secara tidak diduga berhasil menumbangkan beberapa anggota dari Valhalla. Sementara anggota Toman yang melihat semangat juang Takemichi yang sangat membara, mereka pun menjadi termotivasi dan langsung berusaha melawan balik para anggota Valhalla. Tidak lama kemudian, secara tidak diduga Mitsuya pun juga datang ke sana, dan ia pun membuat semua orang terkejut dengan kehadirannya di sana. Sementara itu Draken masih terus berusaha untuk maju ke depan, agar bisa berhadapan dengan Hanma yang sudah menunggunya. Hingga pada akhirnya Draken pun berhasil maju ke depan, dan kembali berhadapan satu lawan satu dengan seorang Hanma. Di sisi lain Maiki terus berusaha mengikuti Kazutora yang berada di atas tumpukan mobil bekas, dan di waktu yang sama Kisaki yang melihat itu, ia pun tersenyum licik seperti merencanakan sesuatu, dan Kisaki pun bergegas pergi entah kemana. Sementara itu Takemichi yang masih sibuk bertarung, ia pun menyadari kalau Kisaki sudah tidak ada di sana. Kembali ke Maiki yang masih berusaha mengejar Kazutora. Kemudian secara tidak diduga muncullah salah dua jagoan dari Valhalla yang bernama Chome dan Chombo, dan di sini mereka berdua mencoba untuk berhadapan langsung dengan seorang Maiki. Namun di tengah pertarungan itu,
secara mengejutkan Kazutora memukul Maiki menggunakan batang besi, hingga Maiki mengeluarkan darah dan terkapar saat itu juga. Kemudian Kazutora pun berteriak serta mengatakan, kalau dirinya telah mengalahkan Maiki, maka dari itu ia menyatakan kalau Valhalla sudah menang dalam tawuran tersebut. Namun ternyata Maiki masih bisa bangkit kembali, serta menanyakan kepada Kazutora, mengapa Kazutora sangat memusuhi dirinya. Lantas Kazutora pun menjawab, kalau membunuh seseorang itu akan menjadikannya sebagai seorang penjahat, dan kalau membunuh musuh akan menjadikannya sebagai seorang pahlawan. Maka dari itu Kazutora berniat akan membunuh Maiki, karena Maiki yang telah ia anggap sebagai musuhnya. Intinya Kazutora tidak ingin disalahkan atas insiden terbunuhnya kakaknya Maiki, maka dari itu ia memusuhi seorang Maiki serta berniat membunuhnya, agar tidak ada orang lain yang bisa menyalahkan dirinya. Kemudian Kazutora menyuruh Chome dan Chonbo untuk memegangi Maiki, dan setelah itu memukuli Maiki menggunakan pipa besi tanpa ampun. Tidak lama kemudian Maiki pun bangkit, serta langsung menyerang Kazutora dengan tendangan andalannya, hingga Kazutora pun terpental dan langsung tak sadarkan diri. Setelah itu Maiki pun tersungkur dan hanya terdiam, dan di saat itu juga Kisaki pun langsung menyuruh orang suruhannya dari Valhalla, agar segera menjalankan rencana liciknya, dan kemudian orang itu langsung berteriak dengan keras kepada para anggota Valhalla, untuk segera membunuh seorang Maiki. Lantas para anggota Toman pun berusaha untuk menahan anggota Valhalla, agar tidak mendekat ke Maiki yang sedang tersungkur. Kemudian orang suruhan Kisaki yang hampir berhasil mencapai lokasi Maiki, ia pun sempat ditahan oleh Takemichi, dan di sini Takemichi pun menyadari, kalau orang itu adalah orang suruhan dari Kisaki. Namun di sini Takemichi gagal menahannya, dan kemudian orang itu langsung pergi ke atas dan melompat untuk menyerang Maiki. Akan tetapi di saat itu juga Kisaki dan para anggota Toman divisi ketiga muncul dan langsung menyelamatkan Maiki. Tentu saja alasan Kisaki melakukan hal itu adalah agar para anggota Toman yang lain percaya pada dirinya, karena telah melindungi Maiki. Seketika itu juga Draken serta para anggota Toman pun bersorak, serta memberikan semangat kepada Kisaki karena telah melindungi seorang Maiki. Namun berbeda dengan yang lain, di sini Takemichi berusaha untuk meyakinkan anggota Toman yang lain agar tidak percaya dengan Kisaki. Tapi hal itu sia-sia saja, karena para anggota Toman tidak tahu kalau itu adalah bagian dari rencana licik Kisaki. Tidak lama setelah itu Baji pun muncul, dan langsung menyerang Kisaki menggunakan batang besi, dan kemudian Baji juga diserang oleh bawahan Kisaki hingga terlempar. Kemudian Takemichi dan Chifuyu pun mencoba untuk menghentikan Baji, karena mereka berdua berpikir kalau Baji akan menyerang seorang Maiki. Dan di sisi lain Kisaki dengan gerak-geriknya yang licik, ia pun membisikkan kepada Kazutora, kalau Baji telah mengkhianati dirinya. Sementara itu Takemichi dan Chifuyu masih berusaha untuk menahan Baji, namun Baji mengabaikan mereka berdua serta mengatakan, kalau Takemichi ini tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi, karena sebenarnya Baji ingin melindungi seorang Maiki dari rencana licik Kisaki Teta. Maiki wa omaru ga mamotte yaru. Dan seketika itu juga Baji pun maju untuk bertarung melawan anggota Tokyo Manji Divisi 3. Sementara itu Mitsuya berhasil mengalahkan salah satu jagoan dari Valhalla. Sementara Draken juga berhasil menumbangkan seorang Hanma yang merupakan orang terkuat nomor 2 di Valhalla. Singkat cerita Baji berhasil membantai seluruh anggota Divisi 3 Tokyo Manji. Dan kemudian saat di depan Kisaki, Baji pun mengatakan, skakmat, yang tentu saja Baji sudah mengetahui semua rencana busuk dari Kisaki. Hingga pada akhirnya Baji pun bertarung dengan Kisaki, yang tentu saja Baji dapat dengan mudah mengalahkannya. Setelah mengalahkan Kisaki, Baji pun langsung menghampiri Kazutora serta mengatakan, kalau dirinya akan selalu di samping Kazutora apapun yang terjadi. Dan kemudian mereka berdua berdiri,
dan secara mengejutkan Kazutora langsung menusuk seorang baji, yang tentu saja itu karena hasutan busuk dari Kisaki sebelumnya. Hingga pada akhirnya baji pun pingsan dan tak sadarkan diri. Jelas saja semua orang di sana pun terkejut dengan apa yang telah Kazutora lakukan. Dan seketika itu juga Maiki pun sudah ada di samping Kazutora, dan langsung menendang Kazutora hingga terpental. Kemudian Maiki kembali menghampiri Kazutora, dan dengan rasa amarahnya Maiki menghajarnya serta mengungkapkan, kalau dari dulu Maiki sangat ingin membunuh Kazutora, namun bajilah orang yang terus melarang Maiki untuk melakukan hal tersebut, dan bahkan baji rela bertanggung jawab seumur hidup atas insiden terbunuhnya kakak dari Maiki. Maiki kemudian mulai mencoba untuk memukuli Kazutora hingga tewas. Namun tidak lama kemudian dengan tenaganya yang tersisa baji pun ternyata masih bisa bangkit, dan menyuruh Maiki untuk berhenti. Maiki! Baji lalu berterima kasih kepada Maiki, karena Maiki dan Toman yang sangat peduli kepadanya. Dan seketika itu juga baji pun mengeluarkan sebilah pisau, dan langsung menusukkan pisau tersebut ke tubuhnya sendiri. Yang dimana alasan baji melakukan hal itu adalah agar Maiki tidak mempunyai alasan untuk membunuh Kazutora, karena baji yang sudah menusuk dirinya sendiri. Kemudian dengan keadaannya yang sudah sakaratul maut, baji mengatakan kepada Takemichi, kalau Kisaki lah dalang dibalik semua masalah ini, yang dimana Kisaki merupakan orang yang mengajak Kazutora untuk masuk ke Valhalla. Baji juga mengungkapkan kalau para pendiri Toman adalah suatu yang sangat berharga bagi dirinya. Tidak heran kalau baji rela berkorban nyawa, agar mereka tidak saling membunuh. Dan kemudian baji meminta satu permintaan terakhir kepada Takemichi, agar Takemichi selalu menjaga Maiki dan juga Toman. Hingga pada akhirnya baji pun tewas dengan cara yang sangat terhormat, karena ia rela berkorban demi teman-temannya. Kemudian Maiki yang mengetahui baji telah tewas, lantas ia pun murka dan langsung ingin membunuh Kazutora. Namun dengan cepat Takemichi menghentikannya, dan berusaha menyadarkan seorang Maiki, kalau baji ini telah berkorban nyawa agar Maiki dan Kazutora tidak saling membunuh. Dan bahkan Takemichi yang tidak ingin pengorbanan baji sia-sia, ia pun terpaksa harus memukul seorang Maiki agar Maiki segera tersadar. Kemudian di saat itu juga Maiki pun flashback kembali, yang dimana awal terbentuknya Toman itu ternyata adalah ide dari seorang baji, dan pada saat itu baji menginginkan, kalau setiap pendiri Toman harus rela berkorban demi kebaikan semua orang. Dan bajilah satu-satunya pendiri Toman yang masih memegang teguh janji itu, hingga dirinya rela mengorbankan nyawanya demi menjaga tali persahabatan mereka semua. Setelah itu Maiki mulai menghampiri mayat baji dan dengan perasaan yang sangat sedih, Maiki pun meminta maaf kepada baji, karena baji yang telah rela berkorban nyawa demi kebaikan bersama. Beberapa hari pun telah berlalu, terlihat Chifuyu sedang ziarah ke makam baji, yang dimana Chifuyu sangat bersedih, karena ditinggal oleh orang yang sangat ia kagumi. Tidak lupa juga Chifuyu memakan Indomie dan menyisakannya setengah untuk baji, sama seperti kebaikan yang dilakukan baji kepada dirinya dahulu. Sementara itu ternyata Kazutora akhirnya masuk penjara, akibat kasus penusukan kepada baji. Dan di sini Draken yang menjenguknya ingin menyampaikan sebuah pesan dari Maiki, bagaimanapun yang telah terjadi, Kazutora tetap menjadi bagian dari Toman. Kemudian di malam harinya, walaupun sudah telat Takemichi mengajak Hina untuk menghabiskan malam Halloween. Di sini Hina mengungkapkan kalau dirinya merasa sangat senang, karena bisa terus bersama Takemichi. Namun secara tidak diduga di sini Takemichi memilih untuk memutuskan orang yang ia sayangi, karena Takemichi merasa kalau Hina terus berada di sisinya, maka Hina akan selalu dalam bahaya. Mendengar itu jelas saja Hina pun sangat bersedih, karena tiba-tiba saja Takemichi yang minta putus. Dan kemudian Takemichi pun pergi meninggalkan Hina di sana. Kemudian film ini ditutup dengan geng Toman yang sedang melakukan pertemuan.
Yang dimana pada pertemuan itu secara mengejutkan Meiki selaku pemimpin mengangkat Takemichi sebagai ketua divisi 1 Tokyo Manji, untuk menggantikan seorang baji yang sudah tewas. Takemichi lalu berpidato tentang dirinya yang berjanji akan selalu menjaga Toman, walaupun ada saja orang yang berusaha menghancurkan Toman, yang tentu saja perkataannya itu ditunjukkan untuk seorang Kisaki. Dan di sini Takemichi juga mengungkapkan kalau dirinya berniat ingin menjadi pemimpin Toman, agar dirinya bisa menjaga seluruh anggota Toman. Oke, mungkin itu saja alur cerita film Tokyo Manji season kedua. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton video ini sampai habis. Dan jangan lupa like, komen dan subscribe channel ini agar saya makin semangat bikin video seputar alur cerita film yang seru-seru. Oke, itu aja dari gua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.